Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menganalisis mengenai penggunaan kendaraan berbasis tenaga listrik. Kami mempunyai beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada tim pro dan kontra. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya alam untuk pembuatan baterai dan listrik? Kepada tim pro, kami persilakan untuk mengajukan pendapatnya. Menurut tim pro, yang pertama pengurangan emisi kendaraan listrik. Kendaraan listrik mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lain yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Yang kedua, efisiensi energi. EV lebih efisiensi dari segi konversi energi dari sumber ke roda dibandingkan kendaraan konvensional. Yang ketiga, penggunaan energi terbarukan. EV mendukung transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin yang dapat digunakan untuk mengisi daya baterai. Yang keempat, kurangi polusi suara. EV beroperasi lebih senyap, mengurangi polusi suara di perkotaan. Yang kelima, peningkatan kualitas udara. Dengan mengurangi emisi kendaraan, EV dapat memperbaiki kualitas udara di area urban. Kepada tim kontra, kami persilakan untuk menanggapi pendapat dari tim pro. Saya akan bertanya, menurut kalian, apakah pembuangan limbah baterai kendaraan listrik dapat menyebabkan kontaminasi tanah dan air di lokasi pembuangan air? Menurut tim pro, ya, pembuangan limbah baterai dapat menyebabkan kontaminasi limbah air karena baterai mengandung bahan kimia berbahaya seperti timbal kamdium dan merkuri. Jika limbah baterai dibuang secara tidak benar, bahan kimia ini dapat merembes ke dalam tanah dan air tanah serta mencemari sumber air. Ini bisa menjadi masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Itu saja menurut tim pro. Lalu, bagaimana risiko keamanan terkait dengan penggunaan baterai lithium-ion dalam kendaraan listrik seperti risiko kebakaran atau ledakan? Apakah dapat diminimalkan atau diatasi? Menurut tim pro, risiko keamanan terkait dengan baterai lithium-ion dalam kendaraan listrik seperti kebakaran atau ledakan dapat diminimalkan dan diatasi dengan berbagai cara. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk: yang pertama, desain yang aman. Pengembangan kendaraan listrik dapat merancang baterai dengan fitur-fitur keamanan tambahan seperti sistem manajemen termal yang canggih dan pelindung lebih arus. Yang kedua, pengawasan kualitas. Proses produksi baterai harus diawasi dengan ketat untuk memastikan kualitasnya dan mencegah cacat produksi yang dapat meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan. Yang ketiga, sistem pemantauan dan deteksi. Kendaraan listrik dapat dilakukan dengan sistem pemantauan yang terus-menerus memantau kondisi baterai dan mendeteksi potensi masalah seperti suhu yang tinggi atau kebocoran. Yang keempat, pelatihan dan kesadaran. Penggunaan kendaraan listrik perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Meskipun risiko kebakaran atau ledakan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang serius. Sekian dari tim pro. Itu sudah cukup jelas. Sini saya akan menambahkan sedikit dari tim kontra. Berikut adalah beberapa dampak dalam tim kontra untuk penggunaan kendaraan listrik terhadap lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada dampak produksi baterai. Produksi baterai kendaraan listrik membutuhkan ekstraksi mineral seperti litium, kobalt, dan nikel yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan degradasi lahan di daerah penambangan. Yang kedua, ada daur ulang dan pembuangan baterai. Proses daur ulang baterai kendaraan listrik ini masih belum sepenuhnya efisien, dan limbah baterai yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air serta mengancam kesehatan manusia. Yang ketiga, adanya peningkatan permintaan energi listrik yang jika tidak dihasilkan dari sumber energi bersih dapat memperburuk dampak lingkungan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sekian, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah infrastruktur pengisian kendaraan listrik sudah memadai untuk mendukung perpindahan besar-besaran dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik? Kepada tim pro 2, saya persilakan untuk mengajukan pendapatnya. Menurut pro, investasi meningkatkan. Banyak negara dan perusahaan swasta telah meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengisian EV. Teknologi cepat berkembang. Pengembangan stasiun pengisian cepat yang bisa mengisi baterai dalam hitungan menit. Program pemerintahan.
insentif dan subsidi pemerintah untuk membangun lebih banyak fasilitas pengisian. Kepada tim kontra, kami persilakan untuk menanggapi pendapat tim pro. Tim kontra, di banyak area, terutama di luar kota besar, infrastruktur pengisian masih belum memadai karena pengisian baterai masih membutuhkan waktu lama dibandingkan mengisi bahan bakar konvensional. Masih adanya kurangnya standarisasi konektor pengisian di berbagai merek dan model. Biaya untuk membangun infrastruktur pengisian yang luas masih tinggi. Infrastruktur yang ada mungkin tidak mampu mengatasi lonjakan permintaan jika adopsi EV meningkat pesat. Baik, lanjut ke pertanyaan 3. Bagaimana penggunaan kendaraan listrik memengaruhi industri minyak dan gas serta ekonomi yang terkait? Kepada tim pro, kami persilakan untuk mengajukan pendapatnya. Ya, jadi menurut pendapat kami yang dari pro, diversifikasi energi, UFI membantu diversifikasi sumber energi yang mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas. Tekanan pada industri fosil mendorong industri minyak dan gas untuk berinovasi dan beralih ke energi lebih bersih. Kebijakan lingkungan mendukung kebijakan lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi global. Itu menurut dari pendapat pro. Kepada tim kontra, dapat menanggapi pendapat dari tim pro. Ya, dari tim kontra, ada gangguan ekonomi. Penurunan permintaan minyak dapat menyebabkan gangguan ekonomi besar, terutama di negara-negara yang bergantung pada ekspor minimal ya. Pengurangan tenaga kerja, industri minyak dan gas mungkin menghadapi pengurangan lapangan kerja besar-besaran. Menurut volatilitas harga, transisi yang cepat bisa menyebabkan volatilitas harga minyak dan gas. Lanjut ke pertanyaan keempat, apakah perkembangan teknologi baterai kendaraan listrik sudah cukup maju untuk mengatasi masalah jarak tempuh dan waktu pengisian? Kepada tim pro, kami persilakan untuk mengajukan pendapatnya. Tanggapan kami dari tim pro, yang pertama ada kemajuan berkelanjutan dalam teknologi baterai, termasuk peningkatan kapasitas, keamanan, dan kecepatan pengisian. Yang kedua, biaya baterai terus menurun, membuat EV menjadi lebih terjangkau. Jarak tempuh EV terus meningkat, mendekati atau melebihi kendaraan bensin. Itu tanggapan kami dari tim pro. Kepada tim kontra, kami persilakan untuk menanggapi pendapat dari tim pro. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama, keterbatasan teknologi saat ini. Meski ada kemajuan, masih ada masalah seperti kapasitas baterai yang terbatas dan degradasi baterai. Yang kedua, waktu pengisian. Masalah waktu pengisian yang lebih lama dibandingkan pengisian bensin. Ketersediaan dan biaya bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi baterai. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kelima, apakah ada risiko kekurangan daya atau masalah teknis lainnya yang sering terjadi pada kendaraan listrik? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kepada tim pro, kami persilakan untuk memberikan pendapatnya. Menurut tim pro, IF umumnya memiliki lebih sedikit bagian bergerak yang mengurangi resiko kerusakan mekanis. Pembaruan software banyak IF yang dilengkapi dengan sistem yang dapat diperbarui via software untuk meningkatkan fungsionalitas dan keamanan. Untuk tim kontra, kegagalan baterai, risiko kegagalan baterai dan masalah terkait manajemen suhu, keterbatasan grill listrik, peningkatan adopsi EV ya bisa membebani green listrik yang ada, terutama selama puncak pengisian. Kurangnya teknisi yang terlatih untuk memperbaiki dan pemeliharaan EV. Ini adalah gambaran umum yang mencakup beberapa aspek penting terkait dengan penggunaan kendaraan listrik. Dengan pro dan kontra yang relevan, transisi ke kendaraan listrik membawa tantangan dan peluang yang signifikan. Thanks for watching.